Oke. Eh, Selamat malam teman-teman. Hari ini saya buka TikTok. Itu muncul penawaran dari beberapa lembaga kredit KUR. Kalau dari tabel yang ditawarkan memang murah sekali ya. Pinjam 5 juta, 1 bulan bayar 100.000 rupiah selama 52 bulan. Artinya 4 tahun kita total membayar 5.200.000. Artinya pihak perbankan selama 4 tahun itu mengambil keuntungan 200.000. Apakah ini istilahnya bukan masuk akal ya? Ya masuk akal sih, masuk akal atau tidak. Tapi dari segi biaya itu memang bisa dijalankan atau tidak, istilahnya apa ya, saya lupa ya. Tapi gini, biasanya loh ya, kejadian seperti ini ketika lembaga pemberi kredit itu mempunyai banyak uang yang tidak tersalurkan ke kredit. Jadi daripada uang yang dimiliki nganggur, uang itu disalurkan melalui kredit. Yang penting uang itu keluar. Nah, apakah ini kejadian ini tiba-tiba banyak penawaran KUR, kredit usaha rakyat gitu ya? Murah, hitungannya murah sekali. Rata-rata yang baru, yang bukan apa tadi ya, yang bukan BPA ya, saya tidak tahu apakah itu benar atau ya, memang ada beberapa lembaga keuangan yang meminjamkan uang itu di kontennya itu ada pidato Prabowo gitu ya, untuk menghilangkan rentenir itu ya. Terus selanjutnya ya penawaran kredit itu. Bahkan bank pemerintah pun juga menawarkan kredit yang sama ya. Jumlahnya sama persis lah ya, seperti sekitar itu juga lah. Apakah ini memang dampak dari kebijakan yang diambil oleh Menko yang baru dengan uang 200 triliun akan disalurkan ke bank-bank pemerintah, dan bank-bank pemerintah harus berpikir keras untuk menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman? Ya, secara teori memang itu bagus ya. Semakin ketika uang itu banyak beredar ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, artinya akan ada pembelian barang dan jasa dalam jumlah yang disalurkan gitu ya. Nah, pembelian barang dan jasa itu tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permintaan barang dan jasa yang dalam jumlah signifikan itu akan menaikkan produksi. Menaikkan produksi tentunya akan menaikkan permintaan tenaga kerja atau lembur ya, waktu kerja. Jadi pegawai di industri kalau ada lembur ya tentunya ada kenaikan penghasilan. Jadi efek bergandanya itu akan ada. Jadi terus mereka yang setelah permintaan barang dan jasa naik, produsen akan menaikkan tingkat jumlah produksi barangnya dan atau produksi jasanya. Nah, permintaan itu naik akan menaikkan
jumlah tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja yang baru. Nah, tenaga kerja yang baru artinya mengurangi pengangguran. Nah, pekerja yang baru akan membelanjakan hasil gajinya untuk membeli barang dan jasa gitu ya. Dan itu akan siklus ya. Jadi terus terjadi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi naik. Nah, apakah itu waktunya jangkanya akan terasa lama atau tidak itu nanti tergantung keadaan ya. Selama kur yang dipinjamkan, yang ditawarkan ke masyarakat, oleh masyarakat akan digunakan untuk yang produktif. Artinya dia minjam uang bukan untuk membeli barang konsumsi. Ya sebagian lah, ya sebagian besar uang yang mereka pinjam ke bank itu digunakan untuk berproduksi barang dan jasa. Artinya ya mungkin kalau UMK ya untuk dia usaha gitu ya, memproduksi barang dan jasa. Artinya gairah orang masyarakat untuk memproduksi barang atau jasanya memang akan bertambah. Idealnya untuk pertumbuhan sebuah negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan itu secara umum nih ya, itu jika barang yang diproduksinya itu lebih banyak diekspor. Sebagian yang digunakan dalam negeri, yang lainnya akan diekspor. Umumnya gitu ya, kalau perbandingan ekspor dengan impor itu kita lebih banyak ekspornya, kemakmuran lebih cepat ya. Di negara-negara yang banyak ekspornya itu cepat makmur ya. Nah, impor pun juga itu pun juga dalam apa ya namanya, dalam tujuan ya, mengimpor itu ditujukan untuk memproduksi barang atau bagian dari sebuah barang untuk diekspor lagi ke luar negeri yang sudah diolah gitu. Jadi ada pertambahan nilai dari barang yang diimpor dan diekspor lagi. Secara umum ya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat. Nah, nilai salah kesejahteraan masyarakat ya nilai uang ada, nilainya sama seperti, tapi tingkat dolar itu mungkin dolarnya yang turun harganya ya. Itu secara umum ya. Nah, nanti kan perkembangan di masyarakat di negara kita kan itu yang masih jadi pertanyaan, apakah kebijaksanaan pemerintah ini itu kan ditanggapin positif. Jadi memang kalau lihat tadi iklan itu di TikTok ini itu banyak sekali penawaran kredit tanpa jaminan, tanpa bank BI checklist gitu ya. Itu kan akan diberikan pinjaman mulai dari 5 juta sampai berapa puluh juta, saya kurang. Tapi ya, yang jadi perhatian saya itu yang paling kecil lah, itu 5 juta dicicil 52 kali dengan angsuran sebesar 100.000 rupiah per bulan. Ini menarik. Artinya siapapun juga yang akan menggunakan uang 5 juta untuk sebuah usaha, memproduksi barang gitu, tentunya ya yang lebih atau jasa lah kita. Tentunya bisa lah menyisihkan uang 100.000 per bulan untuk membayar kredit tersebut. Syukur-syukur sebelum jumlah angsuran yang 52 kali itu sampai itu sudah lunas dan dia bisa mengajukan pinjaman lagi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Ya ini secara teori memang ya diharapkan seperti itu. Tapi mereka yang ngajukan kredit kita tidak bisa kontrol sepenuhnya ya, apalagi tanpa jaminan, tanpa
bank checklist, BI checklist itu kan kita tidak tahu karakter yang peminjam itu ya. Tapi di sisi lain juga bank kelebihan uang. Jadi kalau orang bilang dagang belum ya uang uang mengendap ya uang mengendap atau uang mati gitu, uang daripada uang mengendap kan lebih baik dipinjamkan gitu ya. Ya sebenarnya sih semakin kecil uang yang dipinjamkan tuh resiko kerugian memang kecil, tapi kalau yang dipinjamkan walaupun kita minjamkan dalam jumlah kecil, tapi kalau serampangan dan jumlah yang tidak bisa mengembalikan kredit itu besar ya, walaupun kecil akhirnya menjadi jumlah yang besar juga ya. Tapi lepas dari itu, kalau memang penawaran kur yang ada sekarang ini tiba-tiba muncul banyak dengan bunga yang rendah, jangka pengembalian kreditnya cukup panjang tahunan gitu, nah ini akan membuat apa, kalau saya lihat dari penawaran dari online itu ya, online pinjaman online itu, mereka akan kemungkinan bisa bisa pinjaman online itu gurung tikar karena murah sekali. Kalau di iklan yang muncul itu di TikTok tuh ya, semoga aja bukan hoax ya, memang betul-betul ya pinjam 5 juta 100.000 per bulan selama 50 bulan tuh murah sekali. Kalau ini benar, tidak ada apa pinjaman online pinjol itu bisa melakukan hal yang sama. Ya sahabat, saya juga tidak tahu ya kalau memang pemiliknya juga berpikir pemerintah saja, bank pemerintah aja berani, mengapa kita tidak berani ya, saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau secara logika umum ya dia akan dari segi modal juga kalah dengan bank pemerintah ya. Tapi tidak apa-apa lah kalau bank pemerintah yang banyak untungkan, itu berarti pemasukan negara lah. Kita hanya sebagai rakyat tentunya lebih memilih bank pemerintah ya semata-mata ya karena keuntungan dari yang dihasilkan oleh bank pemerintah kan kembali ke rakyat lah. Ya dengan asumsi pejabat kita menjalankan amanahnya dengan baik. Ya semoga aja ini memang dengan banyaknya penawaran kur yang dengan bunga rendah dan jangka waktu yang cukup panjang itu memang berhubungan dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan yang baru ya, kita berharap memang berhasil ya. Jadi teman-teman yang kemarin mau usaha tapi ada kendala dengan modal, nah mungkin saat inilah Anda bisa mengajukan pinjaman untuk modal usaha Anda, dan Anda bisa menjalankan usaha, mendapat keuntungan, bisa membayar cicilannya. Ya kalau itu berhasil, semakin banyak yang berhasil tentunya secara teori ya pertumbuhan ekonomi akan naik, kesejahteraan juga akan naik lah ya. Mungkin ya kalau lebih lanjut ya angka kemiskinan nanti akan berkurang. Tapi tentunya kebiasaan ini juga harus dilihat ya per kuartal bagaimana reaksi, bukan reaksi ya, hasilnya hasilnya di masyarakat seperti apa ya, apakah memang jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Nah umumnya nih ya, ada satu yang menarik buat saya semoga aja dengan kur ini juga apa ya menaikkan taraf hidup masyarakat. Biasanya kalau kebutuhan barang sudah, kebutuhan primer sudah terpenuhi ya, sekunder ya moga-moga bisnis usaha
industri wisata gitu ya meningkat. Nah ya, artinya kalau dipikirkan yang bisa pergi wisata kapan saja dia mau kan golongan menengah ke atas. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cukup bagus dimulai, jadi pertumbuhan ekonomi yang disasar sekarang kalau dengan adanya tiba-tiba penawaran kur itu kan menyasar rakyat yang bawah gitu ya. Ya inilah mereka ini rakyat yang paling bawah kan jarang wisata lah ya, karena itu bukan kebutuhan pertama. Tapi kalau dengan adanya ini kur dipermudah, mereka usahanya jalan lancar, kebutuhan primer terpenuhi, mereka bisa untuk wisata lah ya. Ya semoga lah kita tunggu hasilnya dari kejaksanaan Menteri Keuangan yang baru ini ya. Saya jadi sebenarnya ada beberapa ingin bicara soal kejaksanaan, tapi tiba-tiba karena hari ini saya kok banyak sekali penawaran tentang kur. Wah, kredit banyak sekali, murah sekali. Gitu ya. Mungkin saya juga mau pinjam, mau ya malah bingung mau pinjam terus mau buat apa jadi. Tapi biasanya itu kalau Anda sudah punya rencana sebelumnya untuk mencari kredit di lembaga pemberi kredit, ya saat inilah yang tepat ya. Ya sebaiknya jangan digunakan untuk barang konsumsi ya. Ya kalau Anda ingin usaha ya gunakan untuk usaha lah ya. Setelah usaha bisa berjalan, ada sisa, bayar cicilan bisa ya, kalau mau beli barang konsumsi ya silakan saja lah. Dari saya sih mungkin besok saya lihat apakah berita itu hoax atau tidak, saya baru nyari ya. Tapi baru hari inilah saya banyak sekali konten-konten yang berisi penawaran yang murah sekali gitu ya. Yang menurut saya murah loh ya. Ya, saya rasa itu dulu ya teman. Terima kasih teman atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat.